Bab 4815 sampai bab 4816, musim gugur dan musim dingin tiba. Hari ini adalah titik balik matahari musim dingin. Salju seperti bulu angsa berjatuhan deras. Hampir 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran mengejutkan antara Qin Chen dan Han Wen. Rumor adalah hal yang menakutkan. Setelah kematian Gu Duomu, Qin dan Chen hidup damai. Ini membuat banyak murid menebak bahwa Qin Chen pasti memiliki latar belakang yang mengejutkan. Semakin menyebar, semakin keterlaluan. Beberapa hari yang lalu, ketika Qin Chen pergi ke Tianqi untuk berlatih, penjaga gunung yang menjaga Tianqi sebenarnya memintanya untuk menyapa kepala. Qin Chen tercengang. Dia baru tahu setelah bertanya. Ternyata dia mengira dia adalah putra kepala yang tidak sah. Ini membuat Qin Chen terdiam. Apa mereka dan apa ada begitu banyak ayah tanpa alasan? Sebagai murid batin Tianbang, latihan penglihatan Qin Chen di Tianqi dipersingkat menjadi 7 hari sekali. Seringkali sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, setelah 3 bulan berlalu, kultivasi Qin Chen sangat dekat dengan Great Sein Realm. Aksara suci asli cukup untuk 491 buah. Hanya ada 9 bagian dari 500 karakter suci asli dari orang bijak tingkat pertama. Tetapi semakin dekat dengan ambang pintu bijak agung, sangat sulit untuk memadatkan setiap kata suci. Aku butuh kesempatan, pikir Qin Chen pada dirinya sendiri. Orang suci yang hebat, inilah alasan mengapa Qin Chen memilih untuk berkultivasi di Gunung Buzu. Dia sangat ingin menjadi orang suci yang hebat. Masih ada waktu 2 bulan sebelum batas waktu bagi penunggu gunung untuk membuat janji untuk tugas penilaian. Qin Chen merasa bahwa, mengingat 2 bulan lagi, dia 70% yakin bahwa dia akan menerobos ke alam suci agung. Lagi pula, yang satu adalah Danau Tianqi, yang lainnya adalah Time Seng Miao, dan yang ketiga adalah Qin Sen Yu Tun Sen Wu Dao Jue. Hanya hari ini, Qin Chen menerima surat. Apa yang tidak dia duga adalah, pengirimnya sebenarnya adalah Blizzard Battle King yang pernah bertemu sekali di medan perang Suegu. Setelah membaca surat itu, Qin Chen tertegun. Sebelum pergi ke medan perang Snow Valley, Blizzard Warlord menunjukkan kebaikan kepadanya dan menyebutkan rahasia Snow Valley. Saat itu, Qin Chen juga diundang. Qin Chen tidak menyangka bahwa Blizzard Battle King akan menganggapnya serius. Surat ini adalah Raja Pertempuran Badai Salju, mengundangnya ke medan perang Lembah Salju, karena rahasia Lembah Salju telah digali. Butuh waktu lama untuk menggali, Qin Chen terkejut. Tampaknya rahasia Lembah Salju ini luar biasa. Aku hanya butuh 1 kesempatan untuk menembus Great Sage. Karena alasan ini, Qin Chen memutuskan untuk pergi ke medan perang Lembah Salju. Selain itu, tugas penilaian terjadwal Qin Chen adalah membunuh kepala istana Xiang, prefektur Qiyun. Orang ini adalah komandan medan perang Suegu. Semoga kita bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Qin Chen tidak tahu tentang kekuatan negara Qiyun ini untuk saat ini. Tetapi untuk menjadi kursi pertama di medan perang menengah, kekuatannya harus tirani. Ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak segera pergi ke medan perang Lembah Salju untuk menyelesaikan misinya. Diundang saat ini, Qin Chen merasa sudah waktunya. Kecuali budidaya, kekuatan jiwa Qin Chen melampaui 2 level berturut-turut. Sekarang ini adalah jiwa dari tingkat 36. Itu bisa disebut Master Roh Perantara peringkat keempat terkuat. Dengan kontrol aliran yang canggih,
tubuh suci Kaisar Pil, Kaisar suci Iblis, dan lebih dari 100 boneka spiritual. Bahkan orang bijak tingkat 6 akan merasakan banyak tekanan di hadapan Qin Chen. Apalagi konten suci dalam tubuh Qin Chen mencapai 39.900 Hz. Hanya berjarak 600 Hz dari batas sebelum kunci rahasia Tanzong dibobol. Sayang sekali alam rahasia jahat ditutup. Qin Chen menghela nafas diam-diam. Kalau tidak, Qin Chen merasa sangat mungkin dia sudah memiliki tubuh suci kelas 5. Meskipun jumlah jejak materi elemen murni di Tianqi juga dapat meningkatkan kesucian, itu masih tidak ada bandingannya dengan daging dan darah iblis. Oleh karena itu, dalam 3 bulan, kesucian Qin Chen hanya meningkat sekitar 3 kHz. Tentu saja, ini sudah merupakan peningkatan yang menakutkan, tetapi dibandingkan dengan memurnikan daging dan darah iblis, secara alami jauh lebih lambat. Namun, dikatakan bahwa alam rahasia iblis akan segera dibuka kembali. Qin Chen menunjukkan ekspresi bersemangat untuk Qin Chen. Ada begitu banyak alam rahasia di Gunung Buzu. Jika Anda ingin dia menyortirnya, The Demon Secret Realm jelas nomor 1. Di samping itu, Qin Chen menggabungkan Xingxuan Kungfu dan God Swallowing Dragon Shadow untuk membentuk metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 2. Ini mengejutkan Qin Chen. Awalnya, dia mengira itu hanya bintang kelas 1. Tapi Qin Chen berubah pikiran, ini juga tampaknya masuk akal. Pertama-tama, God Swallowing Dragon Shadow, tak perlu dikatakan lagi. Meskipun kungfu Xingxuan hanya kungfu suci tingkat rendah, itu tidak lebih lemah dari kungfu suci tingkat menengah ketika dikembangkan ke tingkat Xingxuan. Menggabungkan keduanya, level bintang kelas 2 tidak terlalu banyak. Ternyata yang dipikirkan Qin Chen adalah menggabungkan 3 cara augmentasi terkuat, bayangan naga dewa pemakan, seni Xingxuan, dan domain alami. Tapi seperti kombinasi Great Star River di Star River Realm, kesulitannya terlalu tinggi, jadi Qin Chen untuk sementara mengesampingkan alam alami. Qin Chen menamai metode yang diciptakan sendiri tingkat bintang kelas 2 dari langkah ini, tentu saja Qian Xingxuan. Jika alam alami dapat digabungkan, mungkin ada metode yang diciptakan sendiri tingkat bintang kelas 3. Sebuah pikiran melintas di benak Qin Chen, ada juga peta galaksi. Dalam 3 bulan terakhir, Qin Chen telah mencoba menggabungkan alam sungai bintang untuk memasuki sungai bintang besar, tetapi tidak berhasil. Teriakan domba yang keras terdengar seperti guntur. Meskipun itu adalah seruan domba, ia memiliki perasaan yang ganas seperti nyanyian naga. Domba api yang ganas hari ini telah berubah secara drastis sejak Qin Chen baru saja mengambilnya dari taman pegunungan yang tersisa. Pertama, ini lebih besar, ini 10 lingkaran lebih besar. Domba api yang ganas saat ini seperti gunung kecil yang bergerak. Kedua, rambut lebih merah menyala, seolah-olah ada lapisan api aneh yang membakar seluruh tubuhnya. Kelihatannya cukup kuat. Xiao Yang, kamu terlalu keibuan, kamu tidak bisa memanggilku seperti itu. Mad War Armor, komentar serius. Violent Flame Sep menghormati kakak dari Berserker Armor, dan bertanya, apa namanya, Berserk? Armor berdehem, dan berteriak, roar, namun, suaranya melengking, kedengarannya seperti seekor ayam berkokok. Bola bius, pesawat ulang-alik kosong, di sebelahnya tampak jijik, dan berkata, Kuangzan, sebaiknya jangan menyesatkan putramu. Qin Chen juga memiliki benang hitam, dan berkata, domba kecil,
Anda bisa menyebutnya apa saja kamu mau, tidak kamu harus mendengarkannya. Ketika saya memikirkan duel dengan musuh, anak domba itu keluar dan mengeluarkan ayam berkokok. Itu benar-benar aneh. Setelah mengambil material roh gunung satu persatu di bulan Maret, Xiaoyang sekarang menjadi roh gunung bintang 9, dengan 1 bintang untuk kerusakan, 1 bintang untuk perlindungan, dan 1 bintang untuk kontrol. Perlu disebutkan bahwa Qin Chen akan menemukan waktu untuk memberinya makan setiap hari. Selain itu, ia juga rajin berlatih. Heavenly Knife 7 dan Natural Heavenly Star Slash telah dikuasai olehnya ke level Dzogchen, lebih kuat dari Qin Chen sendiri. Di samping itu, sebelum Qin Chen melihat bahwa Kong Ziyi menggunakan keterampilan sihir Gunung Paus Raksasa Laut Dalam dan Bom Laut Dalam, dia sangat menghargainya. Oleh karena itu, Qin Chen juga menguasainya terlebih dahulu dan kemudian memberinya makan kembali. Langkah keterampilan roh gunung ini tidak mudah. Akibatnya, dalam waktu 3 bulan, bom laut dalam Xiao yang masih berada di ranah penyempurnaan kecil. Tapi itu lebih dari 2 kali lebih kuat dari bom laut dalam Paus Raksasa Laut dalam Kong Ziyi. Inilah kekuatan metode umpan balik medan perang lembah salju di musim dingin lebih dingin dari biasanya. Angin dingin berhembus seperti pisau yang kejam. Di tengah medan perang, sebuah lembah, seolah terbelah 2 oleh pisau yang diturunkan dari langit oleh dewa, terlihat sangat spektakuler dari atas ke bawah. Pada saat ini, sejumlah besar prajurit dari ratusan sekolah mengepung lembah salju lapis demi lapis. Pertempuran bisa terdengar di kejauhan. Jenderal Zhuang, Pada saat ini, seorang prajurit dari ratusan sekolah mendatangi seorang pria paruh baya dengan wajah persegi. Zhuang Jian sedang mendiskusikan sesuatu dengan 2 pria di depannya, dan dia sangat tertarik. Dia tampak sedikit tidak senang diganggu tiba-tiba, dan sedikit mengernyit. Utusan khusus dari Gunung Buzu telah datang. Prajurit dari 100 keluarga melaporkan, Zhuang Jian mendengus dingin. Saya benar-benar tahu bagaimana menemukan waktu. Saya tidak datang cepat atau lambat. Benar-benar kebetulan saya datang ketika kita telah menemukan rahasia lembah salju, Jenderal. Bagaimana dengan kita? Apakah kamu masih perlu bertanya? Biarkan dia masuk, apakah mungkin untuk mengusirnya? Zhuang Jian berkata dengan tidak sabar, apa asal-usul utusan khusus Bu Zhousan ini? Seorang pria dengan alis panjang di hadapan Zhuang Jian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Zhuang Jian menggelengkan kepalanya. Pria dengan alis panjang terkejut dan berkata, Jenderal Zhuang adalah jenderal paling kuat di kelompok pertempuran Blizzard, dan Anda bahkan tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Qin Chen datang ke lembah salju di bawah bimbingan ratusan tentara. Qin Chen sedang melihat Suegu. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu. Begitu pula Qin Chen. Hanya saja ketika dia melirik kedua pria di seberang Zhuang Jian dari sudut matanya, mata Qin Chen membeku. Meski kedua pria itu sepertinya tidak memiliki kekurangan, sama seperti Jin Tengyun yang dia bunuh beberapa bulan lalu, aura mereka tidak benar. Menatap wajah mereka, Qin Chen teringat topeng kulit manusia yang dia sobek setelah membunuh Jin Tengyun. Keduanya, seperti Jin Tengyun, mungkin mengenakan topeng kulit manusia semacam itu. Utusan khusus Qin, ini adalah Jenderal Zhuang Jian Zhuang dari kelompok pertempuran Blizzard kami. 100 prajurit diperkenalkan ke Qin Chen. Qin Chen Duo bertanya, di mana Blizzard King?
Kami telah menggali rahasia Snow Valley, dan Blizzard King telah pergi untuk melawan musuh. Apa misimu ketika kamu datang ke Snow Valley Battlefield? Zhuang Jian melihat ke Qin Chen dan bertanya. Qin Chen berkata, saya diundang oleh Raja Perang Badai Salju. Raja Perang mengundang Anda? Zhuang Jian mengerutkan kening. Karena dia melihat bahwa Qin Chen hanyalah Zhongsheng peringkat 6. Meskipun kekuatan semacam ini tidak buruk, tetapi orang yang dapat diundang oleh Raja Perang harus menjadi orang suci yang hebat bagaimanapun caranya. Orang ini, mungkin dia mendengar bahwa Raja Perang akan pergi ke garis depan untuk berperang, dan Wukong datang sendiri, tetapi dia sedang memikirkan rahasia lembah salju, jadi dia membuat alasan seperti itu. Zhuang Jian berpikir sendiri, siap mempertanyakan. Tiba-tiba Qin Chen menanyainya terlebih dahulu, Jenderal Zhuang, siapakah kedua orang ini? Zhuang Jian menunjukkan ketidaksabaran yang jelas, siapa mereka dan apa hubungannya denganmu? Kamu bilang kamu diundang oleh Raja Perang, apa hubungannya? Kamu punya bukti apa? Qin Chen memusatkan perhatian pada mereka berdua. Jenderal Zhuang, siapa mereka tidak hanya berhubungan dengan saya, tetapi lebih tepatnya, itu memiliki hubungan yang sangat penting dengan semua orang yang hadir. Qin Chen menatap lekat-lekat, dan ekspresi kedua pria dengan alis panjang itu menunjukkan sedikit ketidakwajaran. Meski kecil, itu masih ditangkap oleh Qin Chen. Ini membuat Qin Chen lebih yakin dengan identitas kedua orang ini, pasti ada yang tidak beres. Untuk melindungi rahasia lembah salju, Blizzard Battle King secara pribadi pergi ke pertempuran, dan menugaskan begitu banyak tentara untuk mengelilinginya lapis demi lapis, yang menunjukkan betapa pentingnya itu. Tapi yang keterlaluan adalah Zhuang Jian, sebagai pemimpin tempat ini, sebenarnya melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dengan dua orang yang kemungkinan besar adalah utusan kaisar, dan bahkan membicarakan segalanya. Ini membuat Qin Chen bahkan meragukan identitas Zhuang Jian, tentu saja itu hanya keraguan. Mungkin saja Zhuang Jian juga disimpan dalam kegelapan. Tapi kesampingkan Zhuang Jian, warna sebenarnya dari kedua orang ini harus terungkap terlebih dahulu. Kalau tidak, itu mungkin gagal. Zhuang Jian sedikit kesal, dan berkata dengan dingin, saya akan mengatakannya lagi, tolong tunjukkan bukti yang relevan, jika tidak, saya berhak mengusir Anda. Pria dengan alis panjang itu berkata, kakak. Zhuang, tenanglah, kita semua adalah satu keluarga. Boom, tiba-tiba, Qin Chen mengeluarkan Bloodthirsty Demon Blade dan menebas pria dengan alis panjang itu. Pria dengan alis panjang itu tidak terduga. Puff. Kekuatan orang ini adalah Great Saint Realm tingkat pertama. Sebanding dengan Jin Teng Yun, dengan kekuatan Qin Chen, membunuhnya pada dasarnya tidak berbeda dengan membunuh seekor ayam. Apalagi tiba-tiba, pria beralis panjang ini tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia mati di bawah pisau Qin Chen dan menjadi hantu. Di sekeliling menjadi sunyi. Zhuang Jian bahkan mengira dia sedang berhalusinasi. Semua prajurit di sekitar tercengang, untuk apa ini? Hati para prajurit yang membawa Qin Chen terkejut. Dia telah memeriksa lencana giok identitas Qin Chen dan memastikan bahwa Qin Chen bukan hanya murid Gunung Buzu, tetapi juga murid dalam, jadi dia memberitahu Zhuang Jian. Tapi tanpa diduga, Qin Chen tiba-tiba membunuh dengan pisau tanpa peringatan apapun. Reaksi pertamanya, orang ini adalah utusan Dewa Kaisar, kan? Utusan sebenarnya dari Kaisar yang berdiri di samping lelaki beralis panjang itu benar-benar terkejut. Faktanya,
Ketika Qin Chen menatap mereka barusan, mereka pasti sedikit bingung. Karena mata Qin Chen terlalu ditentukan, menatap mereka tidak bisa dihindari untuk merasa bersalah. Tapi itu tidak pernah terpikir olehku. Qin Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung menghunus pedangnya. Apalagi langsung memenggal kepala teman-temannya. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata terakhirku. Siapa yang mengirimmu ke sini? Suara Qin Chen terdengar lebih dingin dari lembah salju ini. Semangat kaisar berubah pikiran dan berteriak, Jenderal Zhuang. Dia sangat jenaka, mengetahui bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkannya saat ini adalah Zhuang Jian. Seperti yang diharapkan, Zhuang Jian dibangunkan dan langsung menegurnya. Namun, kata-kata itu baru saja keluar dari mulut. Qin Chen mengangkat pedang iblis haus darah lagi. Masih sama, dengan pisau di tangan, kepala manusia terbang seperti semangka, dan darah panas melelehkan salju yang sedingin es. Awalnya, Qin Chen ingin menekannya, tetapi untuk menghindari kekacauan yang lebih besar, dia memutuskan untuk membunuhnya terlebih dahulu. Mata Zhuang Jian melebar, nafas pun berhenti sejenak. Hanya ada suara salju tebal yang jatuh ke tanah. Kamu sangat berani, Zhuang Jian sangat marah. Jangan khawatir, ketenangan Qin Chen sangat kontras dengan miliknya. Mereka berdua menyelamatkan hidupku, mereka adalah dermawanku. Zhuang Jian, kamu benar-benar membunuh mereka di depanku. Lagi pula aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu. Zhuang Jian meraung lagi dan lagi. Tapi ketika Qin Chen merobek topeng kulit manusia dari dua pria dengan alis panjang, raungan Zhuang Jian tiba-tiba berhenti. Sepasang mata di sekelilingnya juga menatap sebesar banteng, karena setelah topeng kulit manusia dirobek, wajah asli kedua lelaki beralis panjang itu terungkap. Di antara mereka, wajah pria beralis panjang itu dikenali oleh banyak prajurit. Dia adalah seorang tetua dari Istana Ziyang dari 10 divisi Wumen. Ngomong-ngomong, apa? Qin Chen menoleh dan menatap Zhuang Jian, bersambung.